Bunda sayang, pagi ini judul kita adalah agar harta mengantarkan ke surga. Saya mau tanya dulu, yang hadir pagi ini mau masuk surga? Mau aja, mau banget. Ahilman, kalau ditanya masuk surga mau apa enggak, pasti semuanya mau. Cuma pertanyaan yang penting, kira-kira bekal kita udah cukup belum untuk masuk surga? Apa? Belum. Maka izin ya Bunda, Teteh sayang, kalau Bunda diizinkan oleh Allah bertemu dengan tahun baru, bertemu dengan waktu ke waktu, izin ya, setidaknya ada dua alasan kenapa Allah masih berikan umur kepada kita. Ada berapa alasan? Ada dua alasan mengapa Bunda, Teteh sayang masih dikasih usia sama Allah. Satu alasannya karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ke depan kita menambah bekal amal kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua alasannya karena Allah tahu dosa kita banyak, maka Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia itu kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Iya apa iya? Hanya dua alasannya. Satu, amalnya masih sedikit. Dua, dosanya sangat banyak. Sok, Ahilman mau tanya, kira-kira yang di sini masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit atau dosanya banyak? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau Ahilman ditanya, kalau AA masuk yang mana? Dua-duanya. Betul? Amal kita masih dikit, dosa kita banyak. Makanya mohon maaf ya, AA lihat dari wajah yang hadir ada kemiripan. Ini kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung, dah juga sama, betul? Boleh jadi AA yang banyak bicara lebih banyak dosanya. Boleh jadi AA yang ceramah belum bisa mengamalkan isi ceramahnya. Boleh jadi dibanding jamaah AA lebih banyak dosanya. Terus AA, kenapa kita dimuliakan dalam hidup? Kenapa kita dihormati dalam hidup? Sering Ahilman sampaikan, satu alasannya karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Maka sekarang pertanyaannya, kita pengen masuk surga. Ya, bekalnya udah ada atau belum? Mungkin udah ada, tapi rasanya cukup atau tidak? Betul? Dosanya masih banyak. Iya, pertanyaannya udah tobat apa belum? Ini yang perlu kita jawab. Maka sekarang tujuan kita semua sama ya, ingin masuk. Sama nggak? Atau ada yang mau ke neraka dulu sebentar gitu? Resnya ke situ mau nggak? Tujuannya mau masuk surga kan? Betul? Ternyata Bunda sayang, perjalanan kita ke surga itu masih panjang. Masih apa? Panjang. Manusia dalam hidup setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Pertanyaannya, Bunda mau masuk surga kan? Pertanyaannya, kita masih di mana sekarang? Masih jauh nggak? Jauh nggak? Jauh aja, jauh banget. Jauh banget. Nah Bunda sayang, di antara kabar yang harus kita pahami nanti, kata Nabi, setelah dunia masuk ke alam kubur, nanti di alam kiamat ada satu hadis, tolong catat ini. Kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba
ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika kapan? Hari kiamat sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Kalau beberapa pertanyaan berarti pertanyaannya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Sayang, apa di antara pertanyaannya? Satu, Allah akan nanya sama kita ketika hari kiamat. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Apa yang pertama? Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, manusia akan ditanya wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan untuk apa? Yang kedua, manusia ditanya apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, manusia akan ditanya wa an jismihi fima abla, tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, ini yang sesuai dengan tema kita pagi ini. Manusia akan ditanya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya, dapat dari mana, dipakai untuk apa? Ada berapa pertanyaan? Ada berapa? Satu, apa pertanyaannya? Umur. Dihabiskan untuk? Berarti Ustadz tanya, Bunda sayang, dikasih umur yang panjang itu, kalau kita nggak bisa pakai dengan baik itu bisa jadi pedang berapa ya? Bermata dua. Kumahata pedang mata dua teh. Gitulah pokoknya nama. Umur tuh kalau nggak dipakai dengan baik bisa menusuk kita, betul? Makanya izin, Bunda sayang, yang namanya waktu itu penting tidak? Penting. Makanya nanti Bunda tolong bedakan. Ada dua istilah yang sering disebut sama padahal maknanya beda. Satu, ada yang namanya usia. Dua, ada yang namanya umur. Satu apa? Usia. Dua apa? Umur. Usia dengan umur sama apa beda? Oke, pertanyaan selanjutnya, bedanya di mana? Usia itu hitungan angka, itu namanya apa? Usia. Usia itu hitungan angka sesuai kapan lahirnya. AA lahirnya 4 Juli tahun 90, berarti sekarang usianya berapa? 33 tahun menjelang 34, betul? AA 33 tahun itu namanya umur atau usia? Usia. Ibu mungkin ada yang 60, 70, betul? Itu namanya apa? Usia. Jadi usia itu hitungan apa? Angka. Tapi ada yang kedua namanya umur. Umur itu, catat, hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Boleh jadi ada orang yang usianya panjang tapi umurnya pendek. Ada nggak? Ada nggak? Usianya panjang tapi umurnya pendek. Boleh jadi ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Usia hanya berlaku sampai dunia, tapi umur berlaku sampai kita pisah dari dunia, bahkan saat kita kembali kepada Allah. Contoh, guru kami almarhum Allahu yarham Ustadz Arifin Ilham misalnya. Misal, beliau wafat di usia 49 tahun. Tapi sampai hari ini umurnya masih ada atau tidak?
Usianya mungkin sampai 49, tapi umurnya masih ada. Kenapa Ahilman? Kalau kita dengar zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Yang teringat siapa? Ustadz Arifin. Betul? Usianya boleh 49 tapi umurnya panjang. Maka izin, yang Allah tanya bukan usia, yang Allah tanya apa? Umur. Kalau usia hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa milih pengen meninggal tanggal cantik, nggak bisa. 12 gitu misalnya ya. Maka pertanyaannya yang ditanya bukan usia tapi apa? Umur. Maka ini penting bunda sayang. Bunda penting punya umur yang berkah, penting punya umur yang bermanfaat. Makanya kalau orang ulang tahun apa doanya? Panjang, panjang, bukan panjang usia, panjang umur. Maksudnya apa? Biar bermanfaat walaupun kamu telah wafat. Itu pentingnya. Betul? Karena bunda udah tahu. Bunda jangan bilang orang yang mati itu mati. Tidak, ternyata mereka masih hidup di alam selanjutnya. Betul? Berarti Ustadz, pertanyaan pertama Allah tanya, umurmu dihabiskan untuk apa? Sok Ahilman mau tanya, kira-kira bunda sayang umurnya dipakai taat apa dipakai maksiat? Apa jawabannya? Insya Allah taat. Bunda coba dalam hidup bunda teh kira-kira jadi masalah bagi orang atau jadi manfaat bagi orang? Insya Allah jadi manfaat. Betul? Nggak usah jauh-jauh. Sok ibu di rumah tangga, hadirnya ibu tuh jadi biang masalah apa biang solusi? Sok nggak usah jauh-jauh. Suami bunda kalau lihat bunda tambah masalah atau hilang masalah, tolong akui itu semua. Dan jangan-jangan bunda teh hadirnya jadi biang masalah di rumah teh. Makanya mulai hari ini ayo cek AA, tadi akan ditanya umur, betul? Dihabiskan untuk apa? Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalau nggak bisa bermanfaat, jangan jadi masalah bagi orang. Setuju? Maka mulai hari ini sok dipikirkan, kira-kira hadirnya saya di muka bumi itu digunakan nggak ya? Atau nggak ada gunanya? Jangan-jangan saya di sini tuh. Sok dipakai taatnya banyak manfaat. Dipakai taat banyak manfaat. Karena umur akan ditanya sama Allah. Betul? Yang kedua, Allah akan nanya sama kita apa? Ilmu diamalkan untuk apa? Ibu sayang, teteh sayang, yang paling penting dari ilmu itu bukan pinternya. Yang paling penting dari ilmu itu benernya. Betul? Banyak orang yang pinter tapi nggak bener. Yang paling penting mah jadi orang bener, karena orang bener itu pasti pinter. Betul? Makanya bunda kalau pengen punya anak jangan bilang pengen pinter, pengen jadi anak yang bener. Betul? Sekarang pertanyaannya, AA, apa cirinya ilmu kita bener? Tiga. Ciri ilmu yang benar 3. 1, ilmu yang benar itu bermanfaat. Apa? Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk siapapun. 1. 2, ilmu yang benar itu ilmu yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi punya ilmu bukan jadi tambah sombong. Punya ilmu tuh biar kita tambah yakin ke Allah, tambah dekat ke Allah, tambah percaya sama Allah. Jelas? Makanya ibu ngaji ke sini, ini buat nguatin hati AA. Biar pulang dari sini ya, yang ngeluh jadi bersyukur. Tuh.
Biar pulang dari sini yang kecewa lebih sabar. Biar yang kurang dari sini, yang merasa nggak dihargai lebih ikhlas. Jelas tidak? Jadi ibu tuh pulang di sini jadi tambah tenang. Jadi pulang bukan tambah riuh. Karena ada orang pulang aja jadi riuh. Jadi wah kieu nya hirup teh cenah. Ku tambah tenang, tambah yakin. Betul nggak? Ilmu yang benar jadi tambah bermanfaat. Ilmu yang benar jadi tambah dekat sama siapa? Allah. Dan ilmu yang benar membuat kita jadi mau meninggalkan maksiat. Jadi tahu ngomongin orang tuh nggak baik. Halo ibu, ngomongin orang itu tidak, julid sama orang itu tidak, nyinyir sama orang itu tidak, ngagibah itu tidak. Tapi kenapa gibah terus? Betul tidak? 3 cirinya ilmu yang benar. 1 tambah apa? Manfaat. 2 tambah dekat dan taat sama Allah. Yang ketiga tambah apa? Tambah kita untuk meninggalkan apa? Maksiat. Jadi bukan tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google dan YouTube lebih pinter dibanding kita. Betul? Jadi untuk tambah baik hatinya. Makanya mohon maaf, pulang dari sini jangan jadi tambah sombong. Karena ada orang yang pulang taklim jadi tambah sombong. Nauzubillah. Ketemu sama temennya, besti. Apa besti? Besti kita mengaji ya, alhamdulillah ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya besti ya. Jadi bunda teh ngerasa pulang ngaji tuh terus lihat orang yang nggak ngaji bunda rendahkan. Jangan. Bunda bilang, besti lihat cetuti mah ya, kalau ngaji suka malas dia mah. Kalau senam zumba semangat cetuti mah. Bunda, boleh jadi cetuti yang nggak ngaji hatinya lebih bersih. Betul nggak? Dibanding kita yang ngaji, kenapa sombong begitu? Boleh jadi di hadapan Allah cetuti lebih mulia daripada kita yang ngaji tapi hatinya kotor. Betul? Makanya pulang dari sini bunda kudu tambah tenang. Kalau ada yang ngajak ngibahin orang, bilang, ece, kan baru ngaji. Betul? Jadi bunda itu kalau pulang ngaji lisannya terjaga. Betul? Pikirannya baik sangka. Betul? Jadi dia tuh hati-hati kalau mau bicara. Pulang dari taklim, tanda ilmunya bermanfaat. Betul? Kalau ada orang yang sangka buruk sama orang, Ece, tahu nggak? Ida. Tahu kan? Ece, tahu nggak? Ida. Ayah Ida ayah. Ece, tahu nggak Idanya tetangga kita itu mobilnya baru. Kata temennya, alah pasti korupsi. Dari mana tuh Ida mobilnya? Coba. Tah. Orang yang sangka buruk begitu hatinya kotor apa bersih? Ilmunya bermanfaat tidak? Kalau ada orang baik dapat kebahagiaan, dia senang. Alah, Ida mobil baru. Pasti babi ngepet. Itu kisah doa. Itu juga sama, nggak boleh. Wah, Ida mobil baru, alhamdulillah ya, Ida mah rezekinya meni bagus, atau wajar. Dan suami Ida emang soleh. Emang kenapa? Suami Ida mah belum azan udah sholat. Semangat. Jadi, ya Allah. Jadi pokoknya ilmu yang benar itu tambah apa? Manfaat. Betul? Tambah dekat sama Allah, tambah meninggalkan apa? Maksiat. Sok, mulai hari ini lebih tenang dalam hidup. Siap?
Yang ketiga, Allah nanya apa? Wa an jismihi fi ma'ablah, tubuhnya digunakan untuk apa? Bunda sayang, nanti akan ada waktu di mana semua akan berhenti, betul? Akan ada mata nggak bisa melihat, tangan nggak bisa bergerak, semuanya mati. Dan itulah yang penting kita pastikan hari ini. Tubuh dipakai apa? Mata dipakai apa? Telinga dengerin apa? Lisan ngomongin apa? Itu penting. Nah, sampai titik yang terakhir kita bicara harta. Berarti yang namanya harta itu penting tidak? Penting. Dan yang paling penting bukan tentang seberapa banyaknya, tapi tentang seberapa baiknya kita mendapatkan harta itu dan seberapa baiknya kita menggunakan harta itu. So sekarang AA, gimana agar harta mengantarkan ke surga? 4 saja. Ada berapa? 4. Agar harta mengantarkan ke surga. 1, harta harus disyukuri. Harus apa? Disyukuri. Bunda sayang, teteh sayang, semua yang kita dapatkan hari ini titipan dari siapa? Betul? Nikmat dari siapa? Allah. Catat, Allah nggak akan nanya berapa gajimu, tapi Allah akan nanya seperti apa engkau mensyukuri gajimu. Tuh, kan banyak di antara kita banyak suka mikir teh pengen gaji yang banyak, padahal belum tentu bahagia. Sok A mau tanya, ibu pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Mohon maaf ya, kaya itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Betul atau tidak? Betul kan? Kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Maka ukurannya bukan kaya dan miskin, ukurannya tenang. Betul? Berarti bukan tambah banyaknya, tapi tambah syukurnya. Betul? Makanya rumus, catat ini. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Berarti yang bikin harta bunda sedikit itu bukan jumlahnya, tapi rasa syukurnya. Banyak di antara kita yang sibuk gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Betul? Betul tidak? Banyak di antara bunda sayang, teteh sayang, gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. So, agar rezeki, agar harta mengantarkan ke surga, yang pertama harta harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, harta harus dicari dengan halal tuh. Jadi yang pertama harus disyukuri, yang kedua apa? Harus dicari dengan halal. Bunda sayang, jangan ngambil yang haram ya. Jangan ambil yang haram ya. Bunda, lebih penting bunda nanya suami bukan berapa gajinya, tapi lebih penting ayah halal nggak gajinya. Lebih penting nanya ayah halal nggak ini penghasilannya daripada nanya berapa hasilnya. Sedikit istri yang nanya begitu, lebih banyak sibuk mikirin jumlahnya daripada halalnya. Betul? Padahal mohon maaf, yang haram itu, catat, kenapa yang haram itu tidak boleh kita ambil? Catat 3 saja alasannya. 1, yang haram itu
tidak akan mengundang keberkahan dalam hidup. Yang haram tidak akan mendatangkan keberkahan. Yang ada, mohon maaf, justru kehancuran. Cek, punten. Kalau ada rumah tangga yang rasanya hampa, tidak menemukan kebahagiaan, cek, mungkin ada yang haram yang hadir di rumah tangga kita. Kalau ada anak kurang soleh, kurang soleha, bermasalah, cek, boleh jadi ada harta haram yang hadir di rumah kita. Maka mohon maaf, yang pertama, harta haram itu tidak mendatangkan apa? Keberkahan. Yang kedua, harta haram itu menolak terkabulnya doa. Jadi kalau bunda tanya, "Aa sayang, kenapa doa bunda, kenapa doa teteh, kenapa doa saya kok rasanya belum dikabul?" Cek, boleh jadi ada harta haram yang kita makan yang membuat Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga, harta haram itu mengantarkan kita ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ada berapa alasan? 3. 1, harta haram itu tidak mendatangkan keberkahan. 2, membuat doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, mengantarkan kita masuk ke dalam api neraka. Makanya yang kedua, harta dicari dengan yang apa? Halal. Sok tulis atau boleh divideokan. Doa agar kita dicukupkan dengan harta yang halal, dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Siapin kameranya, kalau yang mau video boleh buat status hari Jumat. Nanti ditulis doa agar diberikan kecukupan dengan harta yang halal. Ulangi ya, doa agar diberikan kecukupan dengan harta yang halal, dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin ya rabbal alamin. Bagus nggak doanya? Itu doa yang Nabi anjurkan di hadis. Itu ada di hadis yang Nabi anjurkan untuk dibaca hari apa? Jumat ba'da asar, agar dicukupkan dengan yang halal. Yang ketiga, harta itu nih. Jadi yang pertama harus apa? Disyukuri. Yang kedua, dicari dengan yang halal. Yang ketiga, harta harus dibelanjakan di jalan Allah. Harus apa? Dibelanjakan di jalan Allah. Maka izin bunda sayang, dalam urusan harta ada nggak ibadahnya? Ada. Apa yang wajib? Zakat. Apa yang wajib? Zakat. Apa yang sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu sunnah yang dianjurkan, infak. Ya, zakat wajib,
infak sunnah muakkadah. Nanti ada harta, hartanya nggak berpindah tapi manfaatnya berpindah, namanya wakaf. Namanya apa? Jadi wakaf itu hartanya nggak berpindah, yang berpindah apa? Manfaatnya. Maka disebut dengan sodako jariyah. Orangnya udah wafat tapi hartanya masih ada, manfaatnya dipakai, maka itu jadi wakaf. Bunda kembali kepada Allah, pahalanya mengalir. Betul apa betul? Maka yang ketiga, harta harus dibelanjakan di jalan Allah. Zakatnya jangan sampai lupa, infaknya jangan sampai lupa. Kalau ada harta yang diam, wakafkan, daripada diam sayang. Betul? Nanti ada yang namanya pemberian, namanya hibah. Kalau sudah meninggal namanya waris. Kalau dititipkan sebelum meninggal kepada orang yang di luar ahli waris namanya wasiat. Tuh. Jadi ini kalau bunda punya harta ingin dikasih ke seseorang sebelum bunda wafat namanya apa? Hibah. Kalau sudah wafat namanya apa? Waris. Kalau dititipkan di luar ahli waris namanya apa? Wasiat. Semua adalah bentuk ibadah harta. Maka ingat, harta itu nggak boleh diem. Harta nggak boleh diem. Maka diputar. Sok, bunda yang punya harta, ada yang belum haji umroh ada? Kenapa wajah tertekan begini ini tuh? Ada yang belum haji umroh? Ayo niat ya, mudah-mudahan tahun ini berangkat umroh ya. Niat ya, mudah-mudahan tahun ini zakatnya lebih banyak ya. Jadi harta itu bukan buat dikumpulin, tapi biar kita ngasihnya lebih banyak, betul? Maka dibelanjakan di jalan Allah, baru nanti dibelanjakan untuk kita. Maka yang keempat, harta digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jelas? Harta harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sok bunda, kalau punya keinginan sok beli, tapi jangan berlebihan. Catat ya, hari ini punten pisan banyak masyarakat yang terjerat pinjaman. Nitip sama bunda, jangan sampai masuk ke dalam itu ya. Insya Allah ya, jangan masuk terjerat dalam pinjaman online. Itu bunganya bunga berbunga, nauzubillah, riba itu namanya. Kalau nggak mampu jangan maksain, betul? Kadang di antara bunda maksain untuk sesuatu karena gengsi. Bunda, gengsi mah nggak akan ada matinya, capek, betul nggak? Makanya bunda nggak usah karena gengsi harus menghalalkan yang haram, jangan. Setuju nggak? Hidup mah biasa-biasa aja. Insya kalau ada beli, kalau nggak ada ngutang. Kalau nggak ada jangan maksain, betul? Sok dibikin tenang hatinya, jangan tergoda. Ucu, iya ayah sel tapi terbuka duit, jangan. Pinjaman online ada tenan naon gak kayak bayar, engke kabayar ti mana bayarna lieur kan ucu. Nges ayo nama bicara santai, bilang aja apa sih susahnya, nggak punya uang, bisa nggak bilang gitu, santai. Sok. Tapi ingat bunda, Allah mah tahu kebutuhan hambanya, betul? Maka yang dikedepankan bukan keinginan tapi apa? Kebutuhan. Yang dikedepankan bukan keinginan tapi apa? Kebutuhan. Kebutuhan ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. Dan bikin orang nafsu terus dalam urusan harta biasanya karena suka membandingkan hidup dengan orang lain, betul? So ojo dibandingke, apa? Ojo dibandingke, jangan suka dibanding-bandingkan. Insya Allah. Baik bunda sayang, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan hari ini.